Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Saran buat sahabat-sahabat semua, khususnya yang mempunyai sarana greenhouse, janganlah kita membandingkan petani hamparan ataupun petani yang menggunakan sarana greenhouse. Kita juga tidak bisa menghilangkan, karena pertanian itu ada budaya pertanian loh teman-teman, ya kan? Di S1-nya juga ada budidaya pertanian loh teman-teman. Jadi jangan seperti itu, saya sarankan. Bukan berarti yang petani hamparan itu tidak bisa membuat greenhouse. Jadi janganlah dibuat perbandingan antara petani hamparan dan petani yang menggunakan sarana greenhouse. Bagi saya itu tidak fair. Tapi di sini saya tidak mau membahas masalah itu. Di sini saya sekedar menyarankan buat sahabat-sahabat semua, buat sahabat tani yang mempunyai channel-channel yang besar, yang selalu merasa bahwa petani hamparan itu tingkat kegagalannya katanya ada yang 60%, ada yang 80%. Bagi saya itu tidak fair, karena di sini saya lahan terbuka ini sudah 4 kali loh. Pertama Madesta F1, teman-teman bisa cek videonya. Kedua Jumbo Bintang Asia, teman-teman bisa cek videonya. Yang ketiga kemarin Action 88, teman-teman juga bisa cek videonya. Dan yang ini sekarang Action 434. Subur dan tidaknya teman-teman bisa lihat sekarang. Subur apa tidak, saya tidak mau mengatakan subur, takutnya saya membela diri. Jangan kita saling menyinggung sahabatku, kita sama-sama petani. Jika kita ingin mendidik adik-adik kita, silahkan didik. Nggak harus menggunakan greenhouse dan nggak harus di lahan hamparan misalnya seperti itu. Jadi netral. Tujuan kita membuat channel ingin berbagi. Berbagi itu tidak hanya condong ke salah satu titik, tapi berbagi ilmu adalah netral. Jadi kita bisa mengajarkan adik-adik kita bercocok tanam di lahan hamparan. Kita bisa mengajarkan adik-adik kita bercocok tanam di sarana greenhouse ataupun menggunakan sarana hidroponik. Jadi intinya kita sama-sama fair. Jangan saling menjustifikasi teman-teman kalau kita ingin memajukan pertanian di negeri kita ini. Jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang membuatkan video buat teman-teman tanaman melon saya Action 434 yang saya tumpang sarikan dengan timun suri. Ini untuk timun surinya sangat lebat sekali. Ini untuk tanaman cabenya kegencet teman-teman, tapi insya Allah tidak jadi masalah. Dan untuk tanaman melon sekarang sudah berusia 24 hari setelah pindah tanaman teman-teman. Untuk tanaman melonnya sendiri sekarang sudah memasuki masa generatif ataupun masa pembungaan ini. Ini belum saya lakukan seleksi buah karena masih kecil-kecil. Tapi ini insya Allah besok saya akan melakukan polinasi untuk membantu kumbang ataupun tawon-tawonnya, karena kondisi tanamannya sangat rimbun sekali. Ini teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Dan untuk timun surinya pun juga sudah memasuki masa-masa generatif. Itu sudah mulai muncul calon-calon buahnya. Kalau untuk timun sendiri teman-teman tidak usah melakukan polinasi. Yang penting tergantung selera teman-teman, mau disimpan di tunas cabang semua ataupun mau diambil 2 tunas cabang, itu tergantung selera. Karena setiap petani itu mempunyai cara yang berbeda. Tapi bagi kami tidak masalah. Yang penting bertani itu jangan dipersulit. Ini kondisi timun surinya alhamdulillah sangat subur sekali, yang saya tumpang sarikan dengan tanaman melon Action 434. Ini gulma-gulma ini juga harus dibersihkan teman-teman itu.
sudah mulai muncul tonton buahnya, tapi ini insya Allah besok akan saya kurangi tunas-tunas batangnya. Tujuannya apa? Agar tidak terlalu rimbun. Ini untuk tanaman melon ini harus diarahkan, dan ini calon buah-buahnya ini harus dilakukan polinasi besok. Tuh kondisinya. Terima kasih selama ini telah mensupport channel kami dan selalu mendukung channel kami. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diperpanjang umurnya, dan senantiasa selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Dan untuk lahan ini juga lahan bekas tanaman melon yang ketiga kalinya loh teman-teman. Malah keempat kalinya. Yang pertama pada waktu itu Madesta F1, yang kedua Jumbo Bintang Asia, terus yang ketiga kemarin itu Action 88, dan sekarang Action 434. Tanamannya masih sangat subur sekali, hijaunya hijau subur teman, daun-daunnya sangat tebal sekali. Ini berarti apa yang saya jelaskan selama ini, janganlah buat sahabat-sahabat YouTube yang mempunyai channel pertanian. Yang selama ini saya lihat sebelum saya membuat channel Heri Petani Indonesia, dulu nama channel saya itu Heri and Family teman-teman. Dulu sebelum saya membuat channel, saya lihat di channel teman-teman semua itu begitu susahnya tata cara menanam melon, yang pupuknya harus menggunakan pupuk ini dan itu. Kalau nggak pakai pupuk ini nanti nggak manis, buahnya nggak besar. Tapi teman-teman bisa lihat dari mulai proses lahan ini, saya hanya menggunakan pupuk dasarnya itu Ponska sama TSP 36. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Terus kemudian saya tambah kapur dolomit dan juga pupuk kandang. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini tanaman ini subur apa tidaknya, teman-teman sendiri yang menilai. Ini tanaman timun surinya juga sangat subur sekali, tanaman melonnya juga sangat subur sekali. Pokoknya teman-teman sendiri yang menilai subur dan tidaknya, ada jamurnya apa tidak. Ini dari daun pertama juga alhamdulillah sangat subur sekali. Jadi selama ini apa yang saya lihat sebelum saya terjun dan mencoba di pertanian, sepertinya berbudidaya tanaman melon sangatlah susah dan rumit sekali. Pupuk dasarnya harus seperti ini, jarak tanamnya harus seperti ini, daunnya harus seperti ini. Tapi ternyata setelah saya praktekkan di sini sangatlah mudah sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa mencontoh apa yang saya upload di channel YouTube. Mohon maaf buat sahabat-sahabat semua, tidak ada niat kami untuk menyinggung Anda semua, tapi niat kami di sini hanyalah ingin berbagi buat para pemula yang ingin mencoba untuk berbudidaya melon. Teman-teman bisa menilai sendiri dari mulai proses lahannya. Teman-teman bisa lihat ini lahan saya cuma ada dua ini, yang satu itu Leone F1 dan yang satu ini. Saya nggak pernah pindah-pindah, dan video ini juga selalu sore saya bikin video, malamnya saya upload, sore bikin video, kadang-kadang paginya saya upload. Tergantung ngatasi apa enggak, karena saking pinginnya saya ingin berbagi wawasan, berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Madesta F1, Jumbo Bintang Asia, terus yang pada waktu itu yang panen itu video juga masih ada itu. Action 88 juga sangat luar biasa sekali, dan ini mulsanya juga lubangnya sudah banyak sekali, karena untuk perpindahan setiap saya menanam melon lagi saya pindah lagi, dan nanti insya Allah habis ini baru saya proses. Dan untuk tanaman cabenya juga teman-teman bisa lihat tidak serumit yang teman-teman jelaskan semua di channelnya masing-masing. Mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung, bukan, tapi jika kita ingin memberikan edukasi ataupun pembelajaran buat sahabat-sahabat tani semua, tolong berikan pembelajaran yang sangat mudah, simpel dan mudah dipahami, agar tujuannya
adik-adik kita pun juga tidak merasa kesulitan. Karena selama ini yang sering saya dengar katanya menanam melon itu sangatlah sulit sekali. Sebenarnya itu tidak, teman-teman. Tergantung kitanya, tergantung niat kita. Asal kita ada niat untuk mencoba menanam tanaman melon, insya Allah hasilnya pun juga cukup mudah sekali. Ini lahan kebun, lahan kering, teman-teman. Ini bukan lahan sawah yang tanahnya itu bisa stabil tingkat kelembabannya. Ini kalau nggak hujan 2 hari aja kering sekali, tapi kalau hujan ini banjir karena kota Bogor termasuk juga kota hujan. Tapi untuk beberapa hari ini malah tidak ada hujan sama sekali. Dan saya melakukan pemupukan hanya cara manual, teman-teman. Yang selama ini saya lihat harus menggunakan selang drip, menggunakan pengairan irigasi, itu pun juga sangat menyulitkan buat teman-teman semua jika lokasinya ataupun tempatnya di daerah-daerah yang kering. Jadi di sini saya mencoba membuat channel Heri Petani Indonesia. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa belajar, agar teman-teman bisa mengambil hikmah video-video yang saya upload ini. Insya Allah bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua untuk belajar mencoba bercocok tanam, entah itu berbudidaya tanaman melon, cabai, ataupun tanaman-tanaman yang lain. Ini untuk cabainya sangat subur sekali. Sama sekali cabai ini tidak saya lakukan perawatan khusus. Tapi teman-teman bisa lihat itu. Buah-buahnya juga sangat luar biasa. Ini kalau nggak dibuka nggak ada buahnya, tapi kalau dibuka teman-teman, ini karena saya ikat, karena terlalu lebar banget. Tuh. Bicara hasil teman-teman, bukan bicara masalah fasilitas. Kalau fasilitas bagus, hasilnya bagus, bagi saya tidak membawa kebanggaan tersendiri buat kita sebagai petani. Ini ada cabai, ada timun suri, ada tanaman melon. Karena selama ini saya lihat juga tanaman melon katanya sulit sekali untuk ditumpang sarikan. Itu bagi saya juga tidak percaya. Karena saya sudah mencoba waktu Madesta, saya tumpang sarikan dengan tanaman terong. Terus Sakata Glamour yang katanya melon yang sulit, katanya juga saya tumpang sarikan dengan tanaman terong. Terongnya hasilnya luar biasa. Melon Sakata Glamournya pun juga buahnya rata-rata 2,5 kg. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi saya tetap mengikuti budaya pertanian peninggalan orang tua kita, yaitu petani hamparan. Itu yang menjadi motivasi kami. Yang sering saya bilang, sebenarnya background saya bukan petani. Saya bukan petani, teman-teman. Ini saya jelaskan sebenarnya. Saya bukan petani, tapi saya meluangkan waktu-waktu yang luang untuk mencoba bertani. Saya pengen tahu begitu beratnya orang tua kita dulu, waktu menyekolahkan kita, waktu kuliahkan kita. Mereka semua dari hasil tani, mereka semua berhasil. Jadi jangan sekali-kali kita singgung petani hamparan. Adanya petani-petani sekarang itu tidak mungkin kalau tidak adanya petani-petani hamparan ataupun petani-petani tua yang dulu. Jadi jangan kita menghilangkan budaya pertanian di negeri kita ini. Oke, silahkan teman-teman punya greenhouse, silahkan. Tapi jangan sekali-kali seakan-akan kita sendiri sudah paling bagus, mempunyai kemampuan yang lebih. Tapi sebenarnya menanam melon yang paling sulit itu adalah di lahan terbuka dibandingkan kita menggunakan sarana greenhouse. Masalah hasil, masalah harga, yang sering saya bilang, kalau kita menggunakan greenhouse paling selisih harga sekitar 5.000, 4.000. Tapi dari modal yang dikeluarkan kalau kita menggunakan sarana greenhouse itu juga sangat luar biasa. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, tingkat kegagalan katanya lebih besar. Itu sering saya lihat teman-teman yang punya greenhouse. Itu pun juga salah. Karena apa? Saya 1 tahun ini memproses lahan ini 1 tahun 2 bulan itu belum pernah gagal, teman-teman. Bayangkan saja. Tergantung kitanya. Jadi jangan seperti itu. Kita sama-sama petani, kita sama-sama mencari hasil. Jangan kita saling menyinggung dengan fasilitas yang ada. Tapi di sini saya ingin membuat budaya. Dalam arti budaya itu apa? Jangan sampai hilang. Karena apa? 80% ataupun 70% pertanian di Indonesia itu di lahan hamparan. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Jadi tolong buat sahabat-sahabat semua yang mempunyai greenhouse, sama-sama petani, mari kita saling mensupport. Jangan saling membandingkan ataupun saling menjustifikasi dengan fasilitas yang kita miliki. Kita sama-sama petani. Kalau kita sama-sama petani saja sudah ingin bersaing, bagaimana
pertanian di negeri ini maju. Mari kita sama-sama koreksi diri bagaimana beratnya orang tua dulu sebelum ada sarana greenhouse, sebelum ada sarana hidroponik. Orang tua kita dulu menyekolahkan kita sampai masuk perguruan tinggi itu dari lahan hamparan loh teman-teman. Jangan salah loh, itu yang merasa anak petani. Kebetulan saya juga dari Surabaya, Jawa Timur. Saya terlahir dari anak petani, makanya saya paham. Tapi hampir 50% di Jawa Timur itu yang S1 pertanian, entah itu kedokteran, entah itu yang hukum, itu rata-rata terlahir dari hasil orang tua dulu, yaitu petani hamparan. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas supportnya. Di sini saya hanya mengingatkan buat teman-teman semua, jangan perbandingkan petani hamparan dan petani yang menggunakan sarana greenhouse. Bukan masalah tidak mampunya teman-teman, tapi kita saling menghargai. Kita harus punya attitude ataupun punya etika bahwa teman-teman yang belum punya greenhouse bukan berarti dia tidak mampu. Contoh misalnya, dia sudah punya mobil tapi dia selalu menanam melonnya itu di lahan hamparan. Dia tidak pamer, dia tetap rendah diri. Dia mampu, dia udah banyak orang-orang dididik dari beliau, tapi dia tidak pernah sombong. Itulah yang wajib kita contoh. Rendah diri itu lebih penting teman-teman daripada kita menyombongkan apa yang kita miliki, menyombongkan kemampuan yang kita miliki, karena di atas langit masih ada langit. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.